Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik. Alhamdulillah. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, kita sekarang pembelajaran bahasa Indonesia ya. Kita akan mempelajari menganalisis dan membuat pantun. Apakah kalian pernah mendengar pantun sebelumnya? Pernah, Bu. Di mana kalian biasanya mendengar pantun? Buku atau media sosial, Bu. Bagus sekali. Jadi, pantun merupakan salah satu karya sastra lama yang masih sering digunakan hingga sekarang. Hari ini kita akan belajar menganalisis dan membuat pantun. Setelah pembelajaran selesai, kalian diharapkan mampu menjelaskan ciri-ciri pantun, menganalisis unsur-unsurnya, dan membuat pantun secara berkelompok dengan benar. Ya, Bu. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin mengetahui pemahaman kalian terlebih dahulu. Menurut kalian apa itu pantun? Pantun adalah puisi lama yang terdiri atas beberapa baris. Bagus Bima. Ada tambahan dari yang lain? Pantun biasanya memiliki rima yang tertentu. Oke. Apakah pantun terdiri atas 2 baris atau 4 baris? 4 baris. Oke, benar. Terus Andi, menurutmu apa fungsi pantun dalam kehidupan sehari-hari? Untuk menyampaikan pesan atau nasihat. Oke, bagus. Mengapa sampiran diperlakukan dalam pantun? Agar pantun lebih menarik dan sesuai dengan rimanya. Oke, jawaban bagus semuanya. Sekarang perhatikan penjelasan Ibu ya. Pantun adalah puisi lama yang terdiri atas 4 baris dalam 1 bait. Pantun memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Terdiri atas 4 baris. 2. Bersaja atau berirama ABAB. Yang ketiga, baris pertama dan kedua disebut sampiran. Baris ketiga dan keempat disebut isi. Setiap baris umumnya terdiri atas 8-12 huruf kata. Ibu akan memberikan contoh pantun. Pergi ke pasar membeli mangga. Cakep. Jangan lupa membeli ketan. Rajin belajar sejak muda agar tercapai cita-cita kemudian. Oke anak-anak, mana yang merupakan sampiran? Pertama dan kedua. Benar. Mengapa disebut sampiran? Karena hanya sebagai pengantar menuju isi pantun. Isi pantun tersebut berisi apa ya? Haruslah dibaca agar kira-kira tercapai. Sekarang kita coba menganalisis rimanya. Perhatikan kata terakhir setiap baris. Mangga, ketan, muda, dan kemudian. Apakah rima pantun tersebut sudah tepat? Belum, Bu. Benar, pantun yang baik biasanya memiliki pola rima ABAB. Oleh karena itu, saat membuat pantun kita harus memperhatikan kesesuaian bunyi akhirnya. Akan pembelajaran lebih menarik, sekarang kita akan bermain tebak pantun. Kita akan membacakan pantun, kemudian kalian menentukan sampiran dan isinya. Burung merpati terbang tinggi, hinggap sebentar di pohon jati. Jika ingin meraih prestasi, belajarlah sepenuh hati. Andi, mana sampirannya? Pertama dan kedua. Bagus. Wisnu, apa isi pantunnya? Harus berikan dan keempat yang bisa dapat dapat petunjuk. Oke, bagus. Sekarang kita lanjut dengan kerja kelompok kecil masing-masing. Masing kelompok membuat satu pantun bertema pendidikan. Saya bagi kelompoknya. Bima sama Syakila, Wisnu dengan Andi. Silakan dikerjakan.
Siapa yang mau membacakan pantunnya terlebih dahulu? Saya Bu. Ya, Rima. Pagi hari pergi berlari, melihat bunga di tepi taman. Belajarlah setiap hari agar masa depan lebih nyaman. Bagus sekali. Apakah pantun kelompok 1 ini menurut kelompok 2 sudah memiliki sampiran dan isi? Aku Oke, baik. Sekarang kelompok 2, Wisnu dan Andi. Silakan. pergi ke kebun dengan dicabut dan mengadang berwarna merah. Jangan malas menuju ilmu agar itu menjadi cerah. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, variasi kegiatan seperti membaca, menganalisis, dan membuat pantun dapat membantu kita memahami dengan baik. Setelah praktik membuat pantun, Ibu ingin bertanya lagi, apa perbedaan sampiran dan isi? Sampiran berfungsi sebagai pengantar, sedangkan isi berisi pesan utama. Mengapa rima penting dalam pantun? Karena menjadi cirikan pantun dan membuatnya enak didengar. Jika pantun tidak memiliki 4 baris, apakah masih bisa disebut pantun? Tidak sesuai ciri pantun. Nah, kalian sudah memahami materi kali ini dengan baik. Baik anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, siapa yang dapat menyimpulkan materi yang telah kita pelajari? Pantun adalah puisi lama yang terdiri atas kata aris. Ya. Pantun. Lima, satu. Andi. Pertama dan kedua disebut sampiran. 5. Baris ketiga dan keempat disebut isi. Dalam membuat pantun harus memperhatikan rima, dua baris, dan pesan yang ingin disampaikan. Luar biasa. Kesimpulan kalian sudah sangat tepat. Hari ini kita belajar pengertian pantun, ciri-ciri pantun, menganalisis sampiran dan isi, membuat pantun sederhana. Apakah ada pertanyaan sebelum pembelajaran kita akhiri? Tidak ada, Bu. Baik. Terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Mari kita tutup pembelajaran dengan berdoa bersama. Berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.